Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran tematik. Hari ini masih di tema 9 dan sudah memasuki subtema 2. Dan mata pelajaran hari ini adalah IPS dengan materinya yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Negara kita merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Tetapi walaupun memiliki sumber daya alam yang melimpah, belum tentu dapat memberikan manfaat yang besar bagi penduduknya jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya, ada beberapa negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi negara tersebut masih tertinggal. Sebaliknya, ada negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang terbatas, tetapi negara tersebut bisa lebih maju. Contohnya, negara Jepang memiliki luas wilayah dan kekayaan alam yang terbatas, tetapi Jepang menjadi negara yang maju di dunia, bahkan melebihi Indonesia. Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, anak-anak, oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus memanfaatkan sumber daya alam ini secara maksimal dan tentunya dengan cara yang bijak. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manfaat kekayaan alam ini ada yang secara langsung diperoleh atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya, hasil pertanian dan perkebunan. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun padi. Itu dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Tetapi ada juga manfaat kekayaan alam secara tidak langsung. Contohnya, minyak bumi. Nah, minyak bumi ini harus diolah terlebih dahulu sehingga nanti menjadi bensin, solar, ataupun oli sehingga bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Nah, anak-anak, sumber daya alam yang kita miliki itu menghasilkan kekayaan alam yang berupa pertama, hasil pertanian. Kedua, hasil perkebunan. Ketiga, hasil peternakan. Keempat, hasil perikanan. Kelima, hasil pertambangan. Dan keenam, hasil hutan. Nah, inilah sumber daya alam yang kita miliki yang menghasilkan kekayaan alam bagi negara kita. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan membahas sumber daya alam dan manfaatnya. Dimulai dengan hasil pertanian dan manfaatnya. Nah, di sini hasil pertanian contohnya ada padi, yaitu manfaatnya sebagai makanan pokok, jagung, manfaatnya sebagai makanan pokok dan makanan ternak, kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap, serta bahan baku susu kedelai. Lalu ada singkong, makanan pokok dan bahan baku tape. Lalu ada pisang, jeruk, salak, itu sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah, itulah contoh dari hasil pertanian. Selanjutnya ada perkebunan dan manfaatnya. Nah, hasil perkebunan ini contohnya ada tebu, manfaatnya sebagai bahan baku gula pasir. Lalu ada karet sebagai bahan baku ban, teh dan kopi sebagai bahan minuman. Lalu ada pohon kina sebagai obat malaria. Lalu ada kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Nah, inilah beberapa contoh hasil perkebunan. Selanjutnya ada hasil peternakan dan manfaatnya. Nah, hasil peternakan contohnya ada daging sapi, kambing, dan kelinci. Manfaatnya tentu sebagai sumber protein hewani. Lalu ada daging ayam dan telur ayamnya, itu juga sebagai sumber protein hewani. Lalu ada susu sapi dan kambing. Manfaatnya diminum sebagai susu segar dan bahan baku susu kemasan. Lalu ada ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra. Lalu ada lebah sebagai madu, manfaatnya. Nah, itulah contoh dari hasil peternakan. Selanjutnya hasil perikanan dan manfaatnya. Contohnya ada ikan, manfaatnya tentu sebagai sumber protein hewani. Lalu ada rumput laut sebagai obat, bahan makanan dan kosmetik. Lalu ada terumbu karang, yaitu manfaatnya sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut. Lalu ada mutiara, manfaatnya sebagai perhiasan, dan kerang sebagai bahan makanan. Nah, itulah contoh dari hasil perikanan.
Berikutnya ada hasil pertambangan dan manfaatnya. Contohnya ada minyak bumi, ya, manfaatnya tentu sebagai bahan bakar kendaraan. Ada gas alam, manfaatnya sebagai bahan bakar kompor gas. Lalu ada belerang sebagai campuran obat. Ada grafit sebagai bahan baku pensil. Ada marmer sebagai bahan baku bangunan, ya. Nah, itulah contoh-contoh dari hasil pertambangan dan manfaatnya. Selanjutnya ada hasil hutan dan manfaatnya. Contohnya kayu jati sebagai bahan bangunan, ya. Lalu ada jarak sebagai bahan baku biofuel. Lalu ada lebah liar sebagai madu, ya. Lalu ada ijuk sebagai bahan baku kerajinan dan kayu putih sebagai campuran obat. Nah, itulah contoh-contoh dari hasil hutan dan manfaatnya. Baik anak-anak, itu saja untuk pembahasan hari ini mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Untuk tugasnya, silakan kalian buka halaman 115, tema 9. Lalu kalian kerjakan tabel yang berjudul sumber daya alam dan manfaatnya. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Jika sudah selesai, kirimkan tugasnya ke KI 3 IPS. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.